Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita bersyukur, bersukacita untuk menyambut firman Tuhan yang akan memimpin kita sepanjang hari ini. Kita percaya bahwa firman itu membentuk dan memberikan petunjuk yang baik. Terlebih dahulu kita akan mengucapkan salam revival sebelum kita membaca renungan firman Tuhan. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, langsung saja kita membuka Alkitab kita Bapak Ibu di dalam Amsal 30 ayat yang kelima. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Puji Tuhan, setiap hari kita telah belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan atau membaca, atau bagi Bapak Ibu yang juga setia mendengarkan renungan 79, semuanya yang berhubungan dengan firman Tuhan, tentunya karena dari hati kita rindu belajar lebih dalam dan mengenal lebih dekat siapakah Tuhan kita, melalui apakah? Melalui firman Tuhan yang kita boleh pelajari setiap harinya. Puji Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini yaitu kandungan firman. Seberapa banyak kita belajar tentang firman dan seberapa besar atau seberapa dalam kita mengerti dari firman-firman yang kita baca, yang kita dengar, dan juga yang kita renungkan setiap harinya. Firman memiliki dampak yang begitu besar. Ketika kita membaca, bukan hanya sekedar membaca. Waktu kita merenungkan, bukan hanya sekedar kita mengingat, tetapi apakah yang harus kita lakukan? Atau pengertian yang sebesar seperti apakah ketika kita mempelajari firman itu, maka firman itu bukan hanya sekedar kita baca atau bukan hanya sekedar kita merenungkan begitu saja, tetapi ada banyak hal, peristiwa-peristiwa yang dicatat di dalam firman Tuhan dan itu memberikan dampak yang besar bagi setiap kehidupan kita sebagai manusia, baik bagi saat ini maupun bagi masa yang akan datang, bahwa firman itu memberikan pengaruh, memberikan dampak untuk mengubahkan seluruh kehidupan kita. Bagi orang yang percaya kepada firman, maka dia akan menuai dari kepercayaan terhadap firman itu. Bagi yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya dari ketidakpercayaannya terhadap firman itu. Itulah sebabnya bahwa firman, ketika kita belajar firman, apakah kita benar-benar mengerti isi dari firman, maksud dari firman atau tujuan dari firman itu sendiri ketika kita membaca, merenungkannya dan kita berusaha untuk dapat melakukannya. Mengapa firman itu memberikan sebuah dampak yang luar biasa? Mengapa firman itu memiliki pengaruh yang begitu besar bagi setiap kehidupan manusia, khususnya bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Karena firman Tuhan itu bukan hanya sekedar tulisan yang ditulis di atas kertas ya, kalau di dalam Alkitab. Bukan hanya sekedar tulisan yang menjadi bacaan-bacaan yang sama seperti bacaan yang lainnya. Tetapi firman Tuhan itu memiliki kandungan yang begitu dahsyat. Ketika kita mencermati, kita merenungkannya, dan kita mempercayai dari firman itu. Saya mencatat mungkin dari sekian banyak firman memiliki kandungan yang begitu banyak, tetapi saya hanya mencatat 3 kandungan dari firman Tuhan yang akan kita simak pada hari ini. Yang pertama adalah firman Tuhan itu mengandung janji. Betapa banyaknya janji-janji dari firman Tuhan yang Bapak Ibu baca setiap hari, dengar setiap hari, setiap saat waktu kita belajar, maka kita mendapati ada banyak janji-janji daripada firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab yang memberikan jaminan bagi orang percaya, sehingga siapa yang mempercayainya dia pasti akan menikmati janji dari firman Tuhan itu. Misalnya dalam kutipan Matius 28 ayat yang ke-20 bagian B, di sana ada janji firman Tuhan apa? Janji daripada Yesus adalah
Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah janji. Apakah janjinya hanya disertai waktu akhir zaman saja? Tidak. Tetapi di sini dikatakan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berarti saat kita membaca firman Tuhan ini, kita menerima janji. Mulai dari saat kita membaca, mendengar, dari saat itulah kemudian di situ dikatakan sampai kepada akhir zaman. Berarti saat kita percaya sampai di zaman akhir atau sampai di akhir hidup kita, kita akan menikmati janji di mana Tuhan menyertai kita senantiasa. Tidak pernah ditinggalkan. Bukankah ini adalah merupakan janji yang luar biasa Bapak Ibu? Di saat kita mengalami kesendirian, di saat kita mengalami sedih, tidak ada yang bisa menghibur, tidak ada yang bisa menemani dan mendampingi kita. Tetapi janji firman Tuhan dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa. Ini adalah penghiburan, ini adalah kekuatan untuk kita menjalani kehidupan ini. Waktu kita mendengar janji dari firman Tuhan, pegang janji itu, pegang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan sampai kita dapat merasakan janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Yang kedua yang saya catat, firman Tuhan itu mengandung kuasa. Mengapa mengandung kuasa? Karena firman itu sesungguhnya adalah Allah sendiri. Dalam Kejadian pasal 1, firman Tuhan itu adalah perkataan Allah sendiri dan juga pribadi Allah itu sendiri. Dalam penciptaan, ketika Allah menjadikan langit dan bumi serta isinya, semuanya dikatakan terjadi. Semuanya jadi terlaksana oleh apa? Oleh kuasa firman. Demikianlah Tuhan Yesus dalam pelayanannya di bumi. Kalau di dalam perjanjian lama Allah menciptakan langit dan bumi dikatakan jadilah cakrawala di langit, jadilah terang benerang. Jadilah benda-benda yang ada di langit, jadilah binatang-binatang yang ada di laut, binatang-binatang yang ada di daratan, jadilah tumbuhlah pohon-pohonan. Semua yang diciptakan Tuhan dikatakan itu perkataan firman yang mengandung kuasa. Itu sebabnya waktu Allah mengucapkan firman itu, maka firman itu menjadikan apa yang dikehendakinya itu terjadi. Demikian juga waktu Yesus melayani di atas muka bumi, setiap Yesus melakukan mujizat itu ada keluar firman yang mengandung kuasa. Misalnya ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit bungkuk, dia selalu mengucapkannya dengan perkataannya sendiri, "Hai ibu, sakitmu telah disembuhkan." Waktu dia membangkitkan orang mati, membangkitkan Lazarus, dia juga mengucapkan dari perkataannya, firman-Nya yang mengandung kuasa. Sehingga orang mati dapat dibangkitkan dan hidup kembali. Dengan firman Tuhan menjadikan segala sesuatunya itu jadi. Jadi firman itu mengandung kuasa. Yang ketiga, firman itu hidup. Berapa banyak kita yang percaya firman Tuhan itu hidup. Firman yang tertulis di dalam Alkitab mungkin kita menganggap itu hanyalah tulisan mati. Tetapi kandungan di dalamnya, waktu Bapak Ibu Saudara percaya, bahkan kita memperkatakannya, di dalamnya itu ada kehidupan. Bapak Ibu dapat mempraktekannya, memperkatakan firman, mengucapkan firman dengan iman. Karena ada kuasa, maka firman yang hidup itu juga menghidupkan apa yang mati menurut pemandangan dunia. Dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Segala sesuatu dapat dihidupkan oleh firman. Itu sebabnya percaya bahwa firman itu bukan hanya sekedar
tulisan yang ditulis, yang dicetak, tetapi ada kandungan yang memberikan dampak yang luar biasa bagi siapa yang mendengar, merenungkan, dan mempercayai akan firman itu. Bagaimanakah sikap kita terhadap firman? Kalau kita tahu firman itu memiliki kandungan yang luar biasa, memberikan dampak yang besar dan dahsyat, lalu bagaimanakah sikap kita terhadap firman Tuhan? Kita mau belajar, sikap kita terhadap firman Tuhan adalah kita mau percaya, karena firman yang hidup itu adalah Allah sendiri. Firman itu memiliki kuasa, firman itu memiliki janji. Kita mau percaya kepada firman itu. Yang kedua, yang sikap kita terhadap firman, kita mau menghormati firman itu sebagai pribadi dari Allah itu sendiri. Amsal 13 ayat yang ke-13, di sana dikatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita senantiasa berpegang teguh mempercayai firman sebagai firman yang hidup, karena firman itu adalah Allah sendiri, maka apa yang Bapak Ibu Saudara rindukan, doakan, harapkan kepada Tuhan melalui firman yang terucap, maka semuanya itu bisa jadi. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan Renungan 79. Saya percaya Bapak Ibu mengalami banyak berkat-berkat Tuhan melalui penyampaian Renungan 79. Dan apabila Bapak Ibu diberkati, ingin menyampaikan kesaksian, atau Bapak Ibu ingin memiliki pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita saling mendoakan, saling bertumbuh bersama mengarah kepada Tuhan Yesus, Allah yang sempurna, yang akan terus menyempurnakan kehidupan rohani kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terima firman Tuhan, tundukkan kepala dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk memandang firman, menghormati firman, dan juga kami mempercayai firman. Karena firman itu adalah pribadi-Mu sendiri, supaya kami terus dapat melihat karya-karya-Mu yang agung dan dahsyat melalui firman Tuhan yang kami percayai. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkatilah umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, untuk kami terus memandang firman sebagai janji Allah yang tidak pernah padam. Kami bersyukur buat renungan firman-Mu hari ini boleh menguatkan kami, menghibur kami, untuk kami belajar terus mencintai akan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah, tolonglah umat-umat-Mu GPDI LCD menyadari segala sesuatu adalah dari Engkau, oleh Engkau, dan kepadamu, bagi Engkaulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih, kami terima firman Tuhan ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.